warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, tapi kayaknya masih pada galau ini. Daun salam, daun saga, yang menjawab salam mudah-mudahan masuk surga. Daun salam dibawa ke paku haji, yang menjawab salam mudah-mudahan semuanya berangkat haji. Mau ibu dan bapak berangkat haji? Punya uangnya? Selamat menghayal. Saya ulangi salamnya sekali lagi, ibu dan bapak, adik-adik semuanya biar kompak. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Semuanya lanjutin. Innallaha yuhibbul, Pak RT itu akan duluan masuk surganya. Apalagi kalau Pak RT pas subuhnya suka azan. RT di sini suka azan apa enggak? Suka azan apa enggak? Alhamdulillah. Kalau RT adzan jamaah di masjid belum kumpul, gampang Pak RT langsung baca inna lillahi wa inna ilaihi, yakin orang pada kumpul semuanya. Mudah-mudahan Bapak RT, Bapak RW menjadi pemimpin yang amanah, amin. Menjadi pemimpin yang ingarso asum tulada ing madya mangongkarso tuturi handayani, amin ya rabbal. Wabil khusus ketua DKM yang alhamdulillah ibu dan bapak kita support. Mudah-mudahan masjid perumahan guru ini dengan DKM sekarang masjidnya bisa lebih maju, amin. Bukan maju sotnya ya, masjidnya bisa lebih makmur, amin. Saya kasih motivasi buat ketua DKM, ibu bapak. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, amin ya rabbal. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah lah yang kelak nanti akan mendapatkan kebahagiaan, bahkan mendapatkan predikat sebagai orang yang beriman kepada Allah, amin ya rabbal. Alhamdulillah saya dengar masjid sini ada irmaknya, Ikatan Remaja Masjid, ada nggak Pak? Alhamdulillah.
tahun yang akan datang mudah-mudahan ada INEM. Apa INEM, Bu? Ikatan Nenek-nenek Masjid. Insya, coba saya tanya Ibu, Bu, Ibu suka nggak nyuruh suaminya berjamaah di masjid ini? Jawab. Bohong. Bener. Alhamdulillah. Bapak, masjid ini jamaahnya kalau maghrib ada berapa baris? 5 baris. Alhamdulillah. Kalau isya ada berapa baris? Hampir 1. Oh, hampir 1. Nah, kalau subuh ada berapa baris? 1 baris. Itu pun kakek-kakek semua. Betul apa tidak? Ya, masjid ini sudah megah, masjid sudah bagus, tinggal kita isinya insya Allah. Betul apa betul? Dan yang saya hormati panitia peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan perjuangan dan pengorbanannya, khususnya para donatur, mudah-mudahan dibalas pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Amin. Uang harta yang dikeluarkan mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini adik-adik biar tenang dulu ya, biar Pak Ustadznya membahas sesuatunya bisa dipahami. Siap Ibu? Pertama yang perlu saya sampaikan, satu hal yang harus kita syukuri dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan umur yang panjang, betul? Sehingga Bu, alhamdulillah kemarin kita bertemu dengan bulan Rajab, betul? Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, bahkan malam ini malam nisfu Sya'ban. Tadi ngaji Yasin Bapak, alhamdulillah. Nanti malam Ibu habis sholat isya sudah tidur, nanti jam 1 Ibu Bapak bangun. Saya tanya, Ibu suka bangun malam? Suka bangun malam? Ngapain? Ini nanti bangun sholat tahajud. Habis sholat tahajud apalagi? Baca Quran. Habis baca Quran zikir kepada Allah, nyambung sampai subuh. Maka insya Allah malam ini Allah turun ke langit dunia, Allah akan mengabulkan permintaan hambanya yang berdoa kepada Allah. Insya Allah. Kalau ibu bapak berdoa, ya Allah berikan saya rezeki yang berkah, malam ini akan diijabah oleh Allah. Amin. Kalau ibu dan bapak berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya diberikan umur yang panjang, berdoa pada malam ini, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Amin. Kalau bapak berdoa, ya Allah mudah-mudahan istri saya nambah. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Nggak boleh katanya ya. Kata ibu, Ustadz Din juga nggak berani berdoa gitu. Kata siapa? Bahkan saya pernah izin Bu sama istri, saya bilang, Bunda, iya ayah, Bunda boleh nggak ayah minta sesuatu? Oh boleh. Apa? Ayah minta ikhlas, minta ridhonya, ayah mau nikah lagi. Alhamdulillah Ibu, istri saya tersenyum seraya berkata, boleh ayah nikah lagi, tapi pisau nuncep di perut. Waktu nggak jadi saya takut. Tinggal kita berdoa kepada Allah. Siap berdoa Ibu? Siap tahajud? Siap tadarus Al-Quran? Siap zikir? Alhamdulillah. Bahkan dosa kita insya Allah malam ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak diampuni ada 2 golongan Mbak. Yang tidak diampuni ada 2 golongan. Yang pertama orang yang musyrik, itu tidak akan diampuni di malam nisfu Sya'ban ini. Yang kedua orang yang hatinya ada kebencian. Na'udzubillah min. Sudahlah Bapak, pilpres sudah selesai, betul nggak?
mau yang menang nomor 1, mau yang menang nomor 2, tetap kita mah kalau punya beras nggak minta ke Pak Jokowi. Betul apa betul? Yang menang siapa saja. Ustadz Ndin kalau nggak ceramah nggak dikasih berkat sama Prabowo. Betul apa betul? Mau yang nomor 1 menang mangga, betul? Mau yang nomor 2 menang mangga, yang penting Indonesia sejahtera, betul? Yang paling terpenting dan urgent saat ini, bagaimana yang tadinya kita berbeda bisa bersatu kembali. Siap Ibu? Apa kata almarhum Mayor Jenderal Besar Sudirman? Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, dan tidak akan lahir kekuatan tanpa ditopang oleh persatuan dan kesatuan. Betul apa betul? Ustadz Ndim berdiri di depan Bapak ini kena persatuan orang tua saya. Ibu saya di bawah, bapak saya di atas, jadilah saya. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang penting kebersamaannya. Kenapa? Karena ibu dan bapak camkan al-jama'atul rahmatun. Kalau masyarakat perumahan Guru semuanya bersatu, tidak berpecah belah, saling silaturahim, saling kebersamaan, ukhuwah Islamiyah dijaga, rahmatun, maka perumahan ini akan dicucurkan rahmat oleh Allah. Amin ya rabbal. Kalau satu perumahan sudah mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah, maka insya Allah aktivitas kita, langkah kita akan dipermudah oleh Allah. Betul apa betul? Tapi sebaliknya, wal firqatu adzabun, berpecah belah, tidak bersatu, tidak saling silaturahim, bukan akan mengundang rahmat Allah, tapi hanya akan mengundang azab Allah. Betul apa tidak? Kata bahasa Inggrisnya, united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai bareng-bareng yang kompak. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi jadi. Ada oknum yang lain, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dia mah bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Kebetulan di samping ada istrinya, pas malam Jumat dikunci, nggak dikasih jatah. Betul apa betul? Siap bersatu Ibu? Siap silaturahim? Siap kebersamaan? Alhamdulillah. Itu yang penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sudahlah, perbedaan itu tak jadi masalah sunnatullah, yang terpenting kita kebersamaannya. Betul. Yang kedua Ibu, dalam peringatan Isra dan Mi'raj, mohon dicatat dan diingat, ketika kita berbicara Isra dan Mi'raj, maka kita semua yang hadir di sini harus menempatkan hati dan iman pada posisi yang paling tinggi. Betul? Kenapa? Karena hanya dengan hati dan hanya dengan imanlah kita akan percaya terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj kita terima dengan akal, maka mungkin kita tidak percaya. Kenapa? Karena kebesaran Allah luas, sementara kapasitas akal kita yang terbatas. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka peristiwa Isra dan Mi'raj yang pertama harus kita terimanya dengan hati. Lihat Bu, sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, awalnya Nabi dibelah dadanya, dibersihkan hati. Betul apa betul? Ibu bapak bertanya, Kiai, kalau begitu sebelum Isra dan Mi'raj hati Nabi kotor? Tidak. Hati Nabi sebelum Isra dan Mi'raj pun mulia. Hati Nabi sebelum Isra dan Mi'raj pun bersih. Hati Nabi sebelum Isra dan Mi'raj pun bersih. Yang kotor itu hati. Yang kotor itu hati kita. Betul nggak? Tetangga ngebangun rumah, kita yang panas dingin. Betul? Tetangga
tetangga beli mobil, kita beli bodreksin. Ada yang begitu, ada. Itu namanya penyakit hati. Maka momentum Isra Mi'raj membersihkan hati. Ini yang harus kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun jadi jernih, semangat kian menggigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin terasa gemuruh, bagaikan dikejar musuh, dari Allah kian jauh. Jagalah, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah suami, jangan ibu sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Kalau suami pengen kawin, ibu-ibu harus izinin jangan katanya Pak. Izinin saja Bu, biar nanti ibunya masuk surga. Tapi cuma empet katanya ya. Tapi cuma calon doang. Kalau suami pengen kawin, lanjutin dulu. Ibu-ibu harus ngizinin. Kalau tidak diizinin, bapak-bapak masuk angin. Kalau ibu-ibu pengen beli cincin, bapak-bapak harus beliin. Kalau tidak dibeliin, bisa tidur sama kambing. Betul nggak? Betul nggak? Bersihkan hati dari penyakit hati, sombong, iri, dengki. Isra Mi'raj saatnya kita membersihkan hati, insya Allah. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj mutlak kok harus diterima dengan iman. Betul. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj kita terima dengan iman, jangankan semalam, jangankan setengah malam, jangankan 1 jam, 1 detik, ketika Allah mengizinkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah menghendaki, mudah bagi Allah. Betul nggak Bu? Saya ambil contoh. Ibu kenal dengan sejarah Nabi Ibrahim? Kenal? Tahu Nabi Ibrahim? Bu, Nabi Ibrahim ketika berada di tengah kobaran api, harusnya hangus Ibrahim. Betul? Hancur badan Ibrahim. Tapi ketika Ibrahim berada di tengah kobaran api, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Tidak ada satu helai rambut pun yang terbakar, tidak ada sedikit kulit pun yang terbakar. Kenapa ini terjadi? Semua atas kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Betul apa betul? Nah, jadi pengumuman perumahan guru, kalau ada di satu rumah yang kebakaran, apinya menyala-nyala, nggak usah panik, baca saja Bapak, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Bapak lompat ke tengah kobaran api, insya Allah gosong katanya ya. Betul apa enggak? Ya saya pernah cerita Bu, kata kiai saya, Den, apa Bah Haji? Ndin pengen nggak jalan di atas air? Oh pengen, gampang doanya. Yang penting Ndin khusyuk, ingat sama Allah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Ndin baca 3 kali dengan penuh kekhusyuan, hanya Allah yang diingat. Jalan di atas air, air akan membeku, Ndin bisa jalan. Betul Pak. Karena itu omongan kiai saya buktikan. Kebetulan di samping rumah saya ada kali Ibu. Langsung saya hutang lupakan. Istri jangan. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir,
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Langsung saya lompat ke tengah air, alhamdulillah nyemplung. Betul apa betul? Kenapa? Karena iman kita mah masih rendah. Betul nggak Bu? Maka Isra dan Mi'raj merupakan hak Allah, dan Isra dan Mi'raj atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibu, Ustaz, sekarang saya masih jadi orang miskin. Sekarang, betul? Kalau Allah menghendaki kita menjadi orang yang kaya, merubah siang menjadi malam mudah bagi Allah, merubah malam menjadi siang mudah bagi Allah, apalagi merubah kehidupan kita yang tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya tidak punya mobil menjadi punya mobil, yang tadinya rupanya jelek menjadi bagus, mudah bagi Allah. Yang penting kita punya kemauan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Yang penting kita ibadahnya bisa kepada Allah, ibadahnya bagus kepada Allah, laksanakan perintah Allah, maka insya Allah hidup kita akan dipermudah oleh Allah. Rizki kita min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, insya. Yakin gak Bu? Oke, saya cerita dulu biar nambah yakin. Bu, adek diam dulu biar ceritanya kedengeran. Satu ketika Bu, yang namanya hidup santri itu kadang susah ya, kadang susah. Kalau nggak ada riungan susah Bu. Nah kebetulan pas hari Kamis, uang Bu, istri saya cuma megang uang nggak lebih daripada 1.000. Saya lihat ke dapur, itu beras nongkrek Bu. Tahu nongkrek? Habis mentok Bu. Kata istri saya, ya beras habis. Untung Bang, untung kalau punya suami santri enak. Istri saya bilang, ya pengen beli baju, sudah ambil air wudhu, sholat, aman tuh Bu. Tenang apa enggak? Tenang. Ya pengen ke mall, sudah ambil wudhu, baca Quran, beres tuh. Pas saya, Bunda bikinin kopi, kata istri saya, ambil air wudhu, baca Quran. Alhamdulillah tuh kopi nggak nyampe-nyampe itu. Enak kalau santri mah Bu. Habis uang, kata istri, ya besok harus ada uang 200.000. Buat apa? Buat waduh, mikirin Bu. Tapi saya yakin sama Allah. Yakin kita sama Allah. Malam kita bangun, sholat tahajud, minta kita kepada Allah, minta doanya, nggak pakai bahasa Arab, langsung bahasa Sunda, to the point, langsung bahasa Indonesia, to the point. Apa doanya? Ya Allah, minta duit, ya Allah. Langsung doanya tuh. Betul Bu. Pas jam 2 istri saya bangun duluan. Biasanya kalau punya hajat, istri itu lebih hebat daripada suami. Betul nggak? Istri bangun duluan, habis sholat tahajud, istri ngedoa, ya Allah minta duit, ya Allah. Saya lagi tidur, amin. Diijabah nggak kira doanya tuh? Diijabah nggak? Nah beres Bu. Saya pun ikut sholat tahajud. Pas datang waktu subuh, saya berangkat ke musola, sholat subuh berjamaah di musola. Istri saya di rumah ngedoa Ibu sambil baca Quran. Kata saya, ya Allah ini istri bener-bener butuh uangnya. Beres Ibu Bapak saya di musola, datang ke rumah jam 5:30. Pas datang ke rumah istri muyung, bilang sama saya, ya dapat nggak uangnya? Yakin dapat, padahal belum tentu itu Pak. Nah karena kita yakin kepada Allah Ibu, itu pintu musolah sudah dikunci, cuma sebelahnya yang enggak. Tiba-tiba itu speaker musolah bunyi. Itu suara apa? Tahu suara apa ya? Ternyata Pak RT mengumumkan. Kata Pak RT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kata istri saya, nalo doa diijabah, tetangga hilang satu. Akhirnya Ibu, pas jam 6:30 Pak RT ke rumah, tok-tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak RT? Saya pura-pura nggak tahu Bu. Ustadz, tetangga kita si Anu mati. Oh balik lagi nggak? Enggak lah Ustadz. Terus gimana Pak RT? Apa yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak Ustadz, nanti pimpin sholat jenazah, Pak Ustadz nanti pimpin talqin, Pak Ustadz nanti pimpin nguburin. Kata istri saya, alhamdulillah
berangkat saya ke yang meninggal ibu, nyolatin mayit jadi imam, amplop 100.000. Udah gitu nguburin, amplop 100.000, dapat beras 7. Datang ke rumah kata istri, doa diijabah. Betul apa tidak? Bukan nyuruh orang mati, bukan, tapi semata-mata ini kekuasaan dari Allah Subhanahu. Yang penting kitanya yakin, Bu. Betul apa betul? Suami berangkat kerja, ibu sholat duha, berdoa, ya Allah, kalau rezeki saya jauh, dekatkan. Betul. Kalau rezeki saya di bawah, keluarkan. Rezeki saya di atas, turunkan. Ketika suami pulang ke rumah, langsung bawa uang 10 juta. Alhamdulillah. Yakin gak, Bu? Yakin gak, Bu? Yakin. Dan semua Allah yang ngatur. Betul. Itu yang pertama. Isra dan Mi'raj harus diterima dengan hati dan dengan iman. Yang ketiga, ibu, perlu kita ketahui, ternyata kita lihat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul? Sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka terbayang oleh kita ibu betapa berat tantangan baginda Nabi. Kenapa? Karena posisi Nabi di Mekah dengan di Madinah berbeda. Ketika Nabi di Madinah, saat itu kaum muslimin sudah banyak, Nabi sudah punya power, ngomong apa saja Nabi bisa, yang ngebela Nabi pun banyak. Tapi ketika Nabi di Mekah, orang-orang masih kafir, belum banyak yang masuk Islam. Ketika Nabi menceritakan sudah berjalan Isra dan Mi'raj, maka yakin banyak yang tidak percaya daripada percaya. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi Nabi Isra Mi'raj sebelum baginda Nabi hijrah. Orang yang hijrah disebut apa, Bu? Bu, orang yang hijrah disebut apa? Kaum muhajirin. Orang yang nyambut di Madinah disebut apa? Kaum Ansor. Datang orang Islam, orang Mekah ke Madinah, disambut dengan syairan Tola'atul insani wajabah madan. Semua lebih kompak. Min fani wajabah madan. Biasanya ibu-ibu kalau baca sholawat itu pada hafal. Ustadz lagi baca, kata Ustadz Muhammadun Nabiyuna, langsung ibu nyambung, iwak peyek, iwak langsung nyambung biasanya ibu-ibu. Betul atau betul? Nah ibu, apa itu Isra? Isra itu subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra itu perjalanan Nabi pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Betul. Dan dalam perjalanannya, singkat kata ibu dan bapak, nyampe Nabi dalam perjalanan Isra, Nabi disambut oleh para nabi-nabi yang lainnya. Dan pada saat itu baginda Nabi besar Muhammad melaksanakan sholat dengan nabi-nabi yang lainnya. Dan subhanallah, yang perlu saya informasikan kepada ibu dan bapak, ketika sholat berjamaah, yang imam bukan Nabi Ibrahim, yang imam bukan Nabi Sis, yang imam bukan Nabi Musa, yang imam bukan Nabi Isa, tapi yang menjadi imam adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak, Nabi Muhammad itu disebut pemimpinnya para nabi, imamnya para nabi. Beres para nabi dengan Nabi Muhammad melaksanakan sholat, diberikan dua wadah. Dua apa, Bu? Nah ini contoh ya, dua wadah. Yang satu wadah berisikan alat,
yang satu wadah berisikan susu. Saya tanya sama bapak dulu, kalau ada dua wadah, satu arak, dua susu, jawab sama bapak, pilih wadah apa? Wih, paseh susu katanya. Kadang kalau rebutan sama anaknya malam-malam, tanpa dikasih tahu mana yang halal mana yang haram. Subhanallah, ibu dan bapak dengan tidak ragu-ragu lagi, baginda Nabi memilih wadah yang berisikan susu. Akhirnya diminumlah oleh baginda Nabi. Bismillah. Haus bu, ibu anak hehehe. Tes. Nabi memilih wadah. Nabi memilih wadah. Ustadz Ndin pun milih. Bapak-bapak doyannya, ibu-ibu doyannya uang. Nah, kenapa Nabi Muhammad tidak memilih arak? Ini penting. Ternyata ibu, arak, khamr, minuman keras dalam Islam itu hukumnya haram. Betul. Ada misal masyarakat perumahan Gorong Ustaz, saya cuma meminum khamr sedikit, satu loki untuk biar badan kuat. Halal apa haram? Halal apa haram? Ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang menyebabkan banyaknya mabuk, sedikit pun tetap haram. Betul. Dan sekarang mohon maaf bapak, minuman keras namanya sudah macam-macam. Ada whisky, brandy, vodka, AO, Manson, KTI, bir, topi miring, peci miring. Betul apa betul? Bahkan ada minuman namanya angker bir. Kalau di tempat saya Cikande bu, angker itu tempat yang banyak kuntilanak. Betul. Genderuwo, uka-uka, uka aju, uka anak. Ih, ngerti itu ibu tuh, ngerti tuh bahasa Sunda ya. Angker harusnya banyak kuntilanak, uka-uka, genderuwo, dihindari. Mohon maaf, oleh anak-anak muda sekarang angker malah diminum, akhirnya nyungsep ke got. Saya lagi santai di majelis ngerokok, plus ada anak muda habis minum angker bir, naik motor, hilang suaranya. Kata saya, Cikande langsung nyampe Tangerang. Pas dapat 1 menit, tetangga rame nyungsep ke got. Kalau ada orang sini yang begitu, saya tanya, tolongin apa jangan? Tolongin apa jangan? Tolongin, kasihan bu. Betul apa betul? Ya Allah. Bahkan ibu yang punya anak di SMP, di SMA dan sederajat, awas hati-hati. Takut pergaulannya keterlaluan, ternyata anak kita pun jadi korbannya. Nauzubillah min. Siap, hati-hati ibu, selamatkan anak muda kita. Beres begitu ibu. Singkat kata, Nabi Muhammad Mi'raj, naik. Ketika Nabi Muhammad berada di langit yang pertama, subhanallah, disambut oleh para malaikat. Ibu, semua malaikat menyambut Nabi dengan tersenyum. Percis ibu-ibu tanggal 1. Ngapain? Gajian. Kalau tanggal 1 mah manggilnya juga AA II OO. Pas tanggal 27 suami pulang ke rumah, bukan senyum malah dikasih bimoli. Tahu bimoli bu? Bibir monyong 5 cm. Ustaz Ndin, istri saya mah aneh, dikasih uang monyong, enggak dikasih uang monyong, dilihat ke rumah ternyata monyong bawaannya. Bu, semua malaikat tersenyum, hanya ada 1 malaikat yang cemberut, enggak tersenyum, sehingga Nabi Muhammad kaget. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa ini malaikat yang lain tersenyum melihat kehadiran saya, melihat kedatangan saya ke langit, tapi ini malaikat cemberut?
Jibril menjawab, Muhammad, ini malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka. Saya tanya, ibu bapak di sini pengen ketemu sama malaikat Malik apa enggak? Kenapa? Pengen takut. Pengen ketemu sama Malik apa sama Ridwan? Kalau pengen ketemu sama Ridwan, sudah sajalah punya anak kasih nama Ridwan. Tiap hari ketemu terus itu. Dan ibu dan bapak, di langit yang pertama baginda Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Nah, saya tes nih. Ibu dulu, Bu. Di langit pertama Nabi bertemu dengan siapa? Diam aja. Bapak diam dulu. Ketemu dengan siapa, Bu? Nabi Adam. Alhamdulillah. Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Berarti ibu sama tembok saudaraan. Betul nggak? Ketemu dengan Nabi Adam. Naik Nabi ke langit yang kedua. Saya tanya sama bapak, ketemu dengan Nabi siapa? Dengan Nabi Isa putra Maryam, Yahya putra Zakaria. Bu, Nabi Isa itu lahir dari Siti Maryam. Ini keajaiban, mukjizat. Maryam itu, Bu, ketika dia hamil nggak punya suami. Betul nggak? Siti Maryam hamil tidak punya suami. Nabi Isa melahirkan tidak punya bapak. Kata ibu, Ustadz Din, di sini juga banyak yang hamil nggak punya suami. Betul nggak? Itu namanya Siti Maryam bodong. Jangan ikut-ikutan ya deh. Betul nggak? Langit ketiga, naik Nabi Muhammad ke langit yang ketiga, bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Wih, aneh. Nabi siapa? Yang ganteng. Nabi siapa? Wah, baru tahu tuh. Nabi Yusuf yang sama Ustadz suka ngewirid buat cewek. Makanya Bu, Ustadz Kiai nggak ada istrinya yang jelek. Kenapa? Pintar wiridannya. Apa kata Ustadz? Ya abati, ini ro'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsya wal qamaro ro'aituhum li sarbo'ah sajidin. Pagi-pagi ngejar-ngejar ke rumah itu. Makanya Ustadz mah cantik-cantik istrinya. Ustadz ini ada tetangga saya, Ustadz istrinya jelek. Itu mah nasib namanya. Nabi siapa, Bu? Nabi Yusuf. Oke, naik Nabi ke langit yang keempat. Bapaknya sekarang bertemu dengan siapa, Pak? Nabi Idris. Hebat, Bu. Boleh tepuk tangan dulu, Bu, buat anak-anak kita tuh. Subhanallah, bapaknya bengong. Anaknya Nabi Idris. Naik, berarti diam dulu, ibunya lagi. Ke langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Ayo Bu. Dengan siapa, Bapak? Dengan Nabi Harun. Dengan siapa? Nah, naik Nabi Muhammad ke langit yang keenam, bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Naik Nabi Muhammad ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Satu, ulangi biar ada oleh-oleh. Di langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan siapa? Di langit yang ketiga bertemu dengan siapa? Di langit yang keempat bertemu dengan siapa? Di langit yang kelima bertemu dengan siapa? Di langit yang keenam bertemu dengan siapa? Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Coba dites. Kok pada kabur? Coba cek. Namanya siapa, Kasat? Adit. Adit. Di langit yang pertama Nabi ketemu dengan siapa? Adam. Betul nggak, Bu? Boleh tepuk tangan dulu, Ibu. Nah, jangan deg-degan ya. Nanti dikasih 200.000 ya. Mana Pak Haji? Pak Haji jangan pelit, Pak Haji ya. Nah, di langit kedua ketemu dengan siapa? Yusuf.
Betul apa salah? Nggak jadi aja. Nah, coba namanya siapa Ustaz? Nawa. Nawa. Nawa itu kali ya. Nah, di langit pertama ketemu dengan siapa? Nabi Adam. Alhamdulillah. Langit kedua? Nabi Isa sama Yahya. Subhanallah. Nabi Isa sama Yahya, bukan Yahya ya? Bukan Yahya, Yahya. Langit ketiga? Harun. Nah, betul apa betul? Salah. Nabi siapa? Yusuf. Langit keempat? Harun. Harun. Harun apa Iblis? Iblis siapa? Idris. Kelima? Harun. Harun. Keenam? Musa. Ketujuh? Ibrahim. Nanti minta mana Pak Haji kasih nih 200.000. Alhamdulillah. Nah itu Bu, biar ada kenang-kenangan ya. Alhamdulillah, ternyata anak-anak kita pinter-pinter. Subhan. Itulah perjalanan Nabi ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Satu kali lagi perlu Ibu catat, ternyata Bu, sebelum baginda Nabi melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, ternyata baginda Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz? Karena orang yang dicintai oleh Nabi, orang yang senantiasa membela dakwah Nabi, dipanggil meninggal dunia. Betul. Pertama yang dipanggil meninggal dunia paman Nabi. Siapa paman Nabi? Bu, siapa paman Nabi? Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia. Beres meninggal dunia paman Nabi, orang yang Nabi cintai, orang yang Nabi sayangi, belahan hati Nabi pun dipanggil oleh Allah. Siapa Ibu? Istrinya Siti. Jujur Bapak saya tanya, Bapak cinta nggak sama istri? Bapak cinta nggak sama istri? Bapak cinta nggak sama istri? Sayang nggak sama istri? Kalau Bapak cinta sama istri, sayang sama istri, tiba-tiba istrinya mati, sedih nggak Pak? Sedih nggak? Sedih. Cuma bapak-bapak matanya dibelah dua Bu, seret. Yang kanan nangisin istri, yang kiri mama ya gantinya ya. Betul nggak? Ternyata Khadijah istri Nabi yang senantiasa membantu Nabi, bahkan uangnya, harta Khadijah Ibu dipersembahkan untuk dakwah Nabi. Makanya ibu-ibu kalau punya uang harus bantu suami. Tanya sama ibu, ayah hari ini stok rokoknya habis apa enggak? Pernah nggak kayak gitu Ibu? Boro-boro. Ayah pokoknya jangan mikirin uang, yang penting ayah ke masjid, yang penting ayah ibadah, biar mamah yang ngebosin. Pernah nggak kayak gitu? Pernah katanya ya. Alhamdulillah. Nah, Khadijah meninggal dunia. Akhirnya Ibu dan Bapak, orang-orang yang dicintai Nabi, orang-orang pembela Nabi meninggal dunia. Pada saat itu orang semakin benci kepada Nabi, semakin berani kepada Nabi. Bahkan Nabi pernah keluar dari Mekah, datangnya Nabi ke Taif, bukannya Nabi disambut, tapi Nabi dilempari oleh batu. Bukan saja orang tua, anak kecil pun ikut melempari Nabi, saking bencinya kepada Nabi, karena Nabi sudah tidak punya pegangan lagi. Subhan. Dalam keadaan sedih, Nabi diajak refreshing oleh Allah, berangkat Isra dan Mi'raj. Apa hasil Isra dan Mi'raj? Adalah sholat yang 5 waktu. Bu, mohon maaf, hidup itu tidak akan bahagia manakala kita masih meninggalkan sholat. Betul apa betul? Sebelum sholat kita apa dulu? Wudhu dulu. Ketika orang wudhunya benar, maka dia akan terhindar dari maksiat. Coba saya tes dulu nih, warga di sini, jangan-jangan wudhunya masih pada salah nih Pak Ustadz. Bu, dalam Quran itu kalau kita membasuh tangan, dari tangan ke sikut apa dari sikut ke tangan? Jawab, dari tangan ke sikut apa sikut ke tangan? Tangan ke sikut. Kebanyakan bapak-bapak saya lihat tadi wudhu di masjid-masjid bukan dari tangan ke sikut, tapi dari sikut ke, betul apa enggak? Nih keran, cor. Bapak mah enak wudhunya gitu, cor, betul enggak? Saya jawab, saya tanya, bener apa salah?
Jawab, benar apa salah? Salah. Kalau dari tangan ke sikut berarti gini posisinya, seret, betul? Nah, seret ke sikut, yes. Ini mah kadang-kala ibu langsung cret, betul nggak? Basuh tangan, ada yang begitu, ada. Pantes hidup kita belum benar, ternyata wudhunya juga salah. Nih, ibu lihat ke saya. Ketika membasuh muka, kadang-kadang kita asal gitu doang, betul nggak? Bagaimana? Set air, Bu, just tuh, set sini, set sini, set tuh. Saya tanya, ibu gitu nggak wudhunya? Gimana wudhunya? Ada keran, betul nggak? Itu hitungan 1, 2, 3 nya gimana? Betul atau enggak? Ini hal terkecil, Bu. Ini hal terkecil. Bapak, keran jalan, seret, wudhunya gini apa? Gimana wudhunya? Nah, yuk kita benarkan ibadah kita, Bu. Kenapa? Hidup di dunia itu hanya sementara. Kaya belum tentu, Bu. Betul. Jadi presiden belum tentu. Yang sudah tentu itu adalah betul nggak, Bu? Sementara Pak Ketua DKM, ya Allah, Ibu, teman saya kemarin ngobrol sama saya, naik motor jalan ketabrak kontainer, mati. Maka mati itu bukan ukuran tua atau muda, betul? Memang biasanya begini, kalau yang tua kalau mati ada penyebabnya, sakit mati. Yang muda kadang nggak ada penyebabnya, Bu, sehat mati. Tetangga saya muda, teman saya ngetrek, nabrak, cegir, mati. Tapi nenek-nenek, ibu-ibu saya jarang dengar ibu-ibu mati ngetrek. Betul nggak? Ya Allah, kita ngebayangin, Ibu, jangankan berada di alam kubur, berada di dalam kubur, ya Allah, begitu gelapnya, ukurannya sempit. Kita tidur di rumah dengan big home, ada AC-nya, kamarnya bagus. Kita tidur di kuburan sempit, tempatnya nggak kebayang, nggak ada lilin-lilin acan. Betul nggak? Jangankan di dalam kubur, Bu, coba saja ibu tes jam 12 malam tiba-tiba mati lampu, cekrek, ibu lagi krek, betul nggak? Kuat, Masya Allah, itu baru di alam dunia. Biasanya ibunya suka pipis, sudah gelap rumahnya, pengen pipis. Ibu-ibu kalau pengen pipis biasanya nggak ketahan. Gelap, Bu, udah gitu nyari gas, nggak ketemu. Suaminya nyari nggak ketemu. Pas dipegang sama suami agak anget. Kata suaminya, Mama, ini gas bukan Papa. Apa? Ini mah pantat Mama, katanya. Tuh, yang kepegang malah pantat tuh. Karena saking pengen pipisnya, gelap. Padahal tahu, Bu, ini lemari, ini kursi, ini toilet. Mesti kalau jalan pas gelap kejedot, betul nggak? Itu baru di dunia, Bu, apalagi di alam kubur, betul? Masuk ibu ke toilet, set, kencing, nah maklum nih masih perawan, masih ini, kalau udah nenek-nenek, beda ya, itu, olah, beda ya, ini masih pres nih, beres kencing ibu, karena posisi gelap, ibu nyari gayung, itu bapak gayung nggak ketemu lagi, mana nih gayung nih? Akhirnya masih dalam keadaannya belum sempurna, jangan dibayangin Pak, jangan ya, nyari gayung, ibu ke tengah rumah nekan, pas datang ke tengah rumah lagi jalan ketajung, cedak, ini kok gayung ada di tengah rumah, aneh, Bu, gayung ada di tengah. Ternyata bapaknya punya motor doyok. Ini motor selalu keluar bensin sama oli, biar nggak acak-acakan ditadahin sama gayung. Pas dipegang sama ibu, alhamdulillah sudah ada airnya. Jangan ketawa dulu. Dibawa sama ibu ke kamar mandi, langsung pakai cebok. Apa rasanya itu? Udah manis asem kali ya. Nanya sama bapaknya, Bapak ada nggak gas? Ada, Mama, nih, cekrek, jeblung aja, atau habis sama jerami-jeraminya. Itu waktu
di dunia, apalagi ketika di alam kubur. Maka yang akan menyelamatkan kita adalah salat. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah salat. Amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah adalah salat. Baik salat kita, baik pula amal kita. Jelek salat kita, jelek pula amal kita. Jangan kena ibu pakai make up yang tebal, salat pun malas kena harus wudu. Banyak nggak yang begitu? Pakai make up, udah pakai hand body, pakai pipa paralon. Akhirnya mau wudhu pun takut kehilangan kecantikannya, bablas sholatnya. Ada yang begitu? Ada? Iya, ada. Mana orangnya? Oh, nggak ada ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Sholat bu, kena sholat ukuran amalan perbuatan kita, betul. Awalnya diwajibkan sholat berapa waktu? 50 waktu bu, punten. Itu Nabi Muhammad turun minta kurang sampai 9 kali loh bu, betul, sampai 9. Allah 8 kali ke 9 kali masih ngasih bu. Itulah kemurahan Allah. Coba kalau ada yang jualan sayur di sini, ibu tawar, bang ini harganya berapa? 10.000. Sudah sih bang 9.000 aja, dikasih nggak? Dikasih. Udah dikasih, sudah sih bang 8.000 aja, dikasih. Sudah sih bang 7.000 saja, dikasih. Sudah sih bang 6.000 aja. Kata yang jualan sayur, kamu mau beli apa mau rusuh? Betul nggak? Kenapa? Kebanyakan nawar, betul nggak? Allah 9 kali bu masih. Akhirnya dari 50 gugur. Allahumma bafira jaba wasya wa balighna ramadana waghfir lana dzunub. Semua Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya rabbal. Sebentar lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau kita ketemu jangan disia-siakan bu. Siap? Kalau sekarang kita ketemu dengan Ramadan, belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Betul apa betul? Apa yang harus ibu lakukan? Pertama, saling maaf Kalau sama tetangga pernah ribut, minta maaf bu. Saya tanya, ibu kalau ribut sama tetangga yang minta maaf duluan siapa? Ibu apa tetangga ibu? Oh gitu ya. Yang paling bagus itu kita duluan yang minta maaf. Betul apa betul? Ibu punya masalah sama bapak, orang yang paling hebat dalam agama, orang yang pertama kali minta maaf. Suka ibu kayak begitu? Insya sudah saling maaf memaafkan, dosa kita secara hakul adami sudah kita lakukan, tinggal kepada Allah dengan istighfar. Astaghfirullah rabbal rabbal bara Ketika kita sudah saling maaf memaafkan, terus kepada Allah beristighfar, dosa kita mulai berkurang, maka datang bulan Ramadan kita akan khusyuk melaksanakan ibadahnya. Amin. Jangankan melaksanakan puasanya ibu, baru gembira, bahagia, manfariha. Siapa orang yang gembira kedatangan bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan disentuh api neraka. Amin ya rabbal. Siap berpuasa ibu?
siap sholat tarawih, siap tadarus Al-Quran, siap bersedekah, siap jihad fisabilillah, siap mencari ridha Allah. Alhamdulillah. Kesimpulannya, catat, pertama, bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang besar dan murni itu adalah atas kehendak Allah. Maka libatkan Allah dalam kehidupan kita, jangan pernah jauh daripada Allah. Ibu dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Apabila Allah sudah dekat dengan kita, maka urusan kita pun akan dipermudah oleh Allah. Amin. Yang kedua, hasil Isra Mi'raj adalah salat. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi bagaimanapun, salat jangan pernah kita tinggalkan, karena salatlah amalan yang penyempurna amalan-amalan yang lainnya. Amin. Ketika datang bulan suci Ramadan, niat bangun dari sekarang, kita akan menggunakan, memperbaiki diri dan menyambut Ramadan dengan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang lainnya. Insya terakhir, biar kita dapat syafaat daripada Nabi, Bapak dan Ibu, kita buka bersama-sama suara kita untuk membaca sholawat nariyah. Allahumma sholli kamilatan kaman Muhammadin tanhalu bil wa tanfariju wa tubdu wa tanalu wa yustas biwaj wasabiri fi kulli lamhati wa nafasin kulli luminat. Alhamdulillah. Apabila ada kekurangan Bu ya, saya mohon maaf. Dimaafkan apa tidak Ibu? Alhamdulillah. Selesai. Semoga kita semua mendapat manfaat apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Endin Sapiruddin MP. Demikianlah akhir dari acara peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh pengurus DKM Darul Mutakin Dereng. Terima kasih kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan keberkahan. Baiklah, mungkin kita sempatkan dulu untuk menutup acara ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Rabiuddin. Kepadanya dipersilahkan. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya dal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Hamda yu'afini amahu wa yukafi wa zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina minal ahwali wal afat wa taqdilana bi jami'il hajat wa tutahhiruna bi jami'i syai'at wa tarfa'una ya Allah bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal wa biha min al-khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyinunaka innama yubayyinuna Allah yadullah fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah wa sayu'tihi ajran azima.
Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina kama rabbayana sigara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa bidzalika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.